Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Masih bersama dengan kita dalam kajian kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam buku ini adalah apa? Tentang keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar ketika wabah taun melanda sebuah negeri. Jamaah sekalian, ternyata selain doa dan selain berbagai macam antisipasi medis terkait tentang penyakit taun ini, ada salah satu cara untuk menghilangkan wabah taun yang menimpa sebuah negeri, yaitu apa? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah sekalian, ini menunjukkan apa? Bahwa kita sebagai seorang muslim dan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar memandang wabah taun dari sisi yang sifatnya materialistik, bahwa ini masalah urusan dunia, urusan kesehatan. Tetapi kita harus mengkaitkan apapun yang terjadi di dunia ini semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, fa biidznillah. Maka kalau kita ingin menyelesaikannya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya doa, dan itu telah kita sampaikan pada edisi kemarin. Dan edisi sekarang, salah satu cara menghilangkan wabah taun adalah apa? Bagaimana kita ini menggiatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah sekalian, ini pernah terjadi pada umat sebelum kita. Dikisahkan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke daerah kaum Kan'an, pada saat itu Nabi Musa alaihissalam berjumpa dan bertemu dengan suku serta kaumnya Bal'am bin Ba'ura. Ini salah satu versi, karena kisah Bal'am bin Ba'ura ini banyak versi. Ini salah satu versi yang disebutkan dalam kitab ini. Nah, jamaah sekalian, kaum Bal'am bin Ba'ura merasa ketakutan untuk menghadapi pasukan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka ini mendatangi Bal'am bin Ba'ura. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, Bal'am bin Ba'ura adalah mantan ulama yang punya kemampuan berdoa kepada Allah, yang mengetahui Ismullahil A'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Ketika dia menggunakan nama Allah yang paling agung ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Jamaah sekalian, lalu kaumnya mengatakan, "Wahai Bal'am, sesungguhnya kita akan menghadapi pasukan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kita tidak bisa menghadang mereka karena kekuatan pasukan tersebut." Kemudian Bal'am bin Ba'ura berpikir, yang ada di tengah mereka adalah para nabi, yang ada bersama mereka adalah orang-orang soleh. Tentu doaku tidak akan makbul. Tetapi dia mencoba untuk berdoa untuk kemenangan kaumnya, namun sayangnya setiap kali dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan kaumnya, justru lisannya mengucapkan untuk kemenangan pasukan Nabi Musa alaihissalam. Sebaliknya, ketika dia mendoakan kecelakaan bagi pasukan Nabi Musa alaihissalam, justru dia ini mengucapkan kecelakaan bagi kaumnya. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia mengatakan, doa saya sudah tidak mustajab. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus memakai tipu daya. Oleh karena itu, jammilu nisa'akum, hiasilah wanita-wanita kalian, wa'tuhunna sil'ah, kemudian berikan dagangan biar menjadi seleswati untuk memperdagangkan barang dagangan ke kemah pasukannya kaum Nabi Musa alaihissalam. Dan hendaklah mereka menggoda, merayu, dan tidak boleh menolak jika ada prajurit, ada panglima yang hendak menzinahi mereka. Jamaah sekalian, yang terjadi adalah apa? Mereka pun berhias, kemudian mendatangi pasukan Nabi Musa alaihissalam yang sudah sekian bulan berpisah dengan keluarganya. Tentu rasa rindu kepada istri begitu kuat, jamaah sekalian. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka terjadilah perzinahan yang luar biasa. Terutama ada salah seorang wanita yang sangat cantik, namanya Kasta binti Sur. Kasta binti Sur. Ini yang kemudian berzina dengan pemimpin pasukan, salah satu pemimpin pasukan namanya Zimri bin Sya'um. Jamaah sekalian, akhirnya terjadilah perzinahan yang begitu banyak di pasukannya Nabi Musa pada saat itu, di pasukannya Bani Israel, karena Nabi Musa telah wafat, ya. Dalam versi lain Nabi Musa telah wafat. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah berbagai macam penyakit dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah taun kepada mereka. Dalam sehari mereka mati sebanyak 70.000 orang sampai 100.000 orang. Ada yang mengatakan 70.000, ada yang mengatakan 100.000 orang. Akhirnya jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari semakin bertambah mereka yang meninggal karena terkena wabah taun disebabkan perzinahan yang merajalela pada saat itu.
Lalu saudara sekalian, muncullah salah seorang panglima pasukan yang lainnya yang tidak hadir di tempat itu saat itu, dia karena ada tugas di luar tempat. Namanya Finhas bin Aizar bin Harun alaihissalam. Ini merupakan cucunya Nabi Harun alaihissalam. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Finhas atau ada yang mengatakan Fanhas, dia ini memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Kekuatan untuk memukul, kekuatan untuk mengangkat, dan memang fisiknya sangat sempurna. Ketika dia melihat wabah taun yang menimpa Bani Israel pada saat itu, dia berpikir, ini sebabnya apa? Tidak ada sebab ini kecuali karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berpikir, kemaksiatan yang paling cepat menyebabkan wabah taun adalah kemaksiatan kelamin. Nah, jemaah sekalian, akhirnya dia menemui pemimpin pasukan yang bernama Rimzi bin Sya'um tadi di tendanya. Ternyata dia melihat Rimzi sedang berzina dengan wanita yang bernama Kashta tadi. Akhirnya Finhas marah, dia pun menombak mereka berdua semacam disate begitu. Kemudian dibawalah keluar karena memang kekuatan fisik luar biasa. Dia angkat tombaknya bersama dengan dua mayat tersebut dan dia mengatakan, "Ya Allah, wahai Allah, Allahumma hakadha naf'alu biman ya'sik." Ya Allah, beginilah kami lakukan terhadap mereka yang berbuat maksiat kepadamu. Akhirnya jamaah sekalian, yang melakukan kemaksiatan segera bertaubat. Kemudian mereka ini takut agar diperlakukan dengan yang sama oleh Finhas saat itu. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah taun dari pasukan kaum Nabi Musa alaihissalam pada saat itu. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu cara untuk menghilangkan wabah termasuk wabah corona yang sedang menimpa negeri kita sekarang. Maka tidak ada cara lain kecuali memperbanyak amar ma'ruf nahi mungkar, bukan sekedar dengan tenaga medis. Kenapa? Karena ini penyakit berasal dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka cara untuk menghilangkannya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tentara yang bernama COVID-19 ataupun Wuhan virus ini. Demikian, barakallahu fikum ajma'in. Mudah-mudahan kita senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan kita mulai dari diri kita, keluarga kita yang terdekat dengan kita, selebihnya dalam bentuk bangsa dan negara. Demikian, salam